Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Sampai pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Bapa, jamah hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema The Power of Vision. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 30 ayat yang ke-38 sampai yang ke-41. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Ada sebuah kesepakatan yang terjadi dan diikat antara Laban dan Yakub, menantunya. Setelah berpuluh-puluh tahun, Yakub bekerja di ladang dan peternakan Laban tanpa upah. Kemudian keduanya sepakat untuk sebuah kesepakatan pengupahan bagi Yakub. Kesepakatannya sederhana. Kejadian 30 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Berdasarkan kesepakatan itu, mulailah Yakub bekerja di peternakan Laban. Proses yang dikerjakan Yakub sederhana saja. Dia menempatkan sesuatu yang berbecak-becak dan dapat dilihat oleh kambing domba milik mertuanya itu saat mereka sedang berkelamin. Kemudian anak yang dilahirkan akan menjadi seperti yang mereka lihat. Itulah keajaiban yang telah diperlihatkan dan terjadi pada zaman Yakub. Satu perkara sederhana yang daripadanya kita dapat belajar, yaitu kekuatan dari sebuah visi atau the power of a vision. Visi adalah sebuah gambaran tentang sesuatu di masa depan yang menuntun dan membawa langkah manusia sehingga gambaran menjadi kenyataan. Hal yang sering membuat iman kekristenan kita menjadi mandul adalah karena kita tidak memiliki visi yang mengarahkan kita kepada Kristus. Bukankah Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan orang yang tidak memiliki visi itu seperti benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri.
Matius 13 ayat 22 berkata, "Yang ditabur di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Itulah perkara-perkara yang bisa membuyarkan visi Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi mudah goyah dan akhirnya hancur, sebab entah karena tekanan hidup atau justru karena kesenangan hidup. Dengan kata lain, tidak adanya visi membuat manusia tidak akan mencapai apa-apa. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk hidup terus dan selalu memandang kepadamu saja, agar aku tidak tersesat. Amin. Jesus loves you and so do I.